Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah tempat bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu tentang cara mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini ialah tentang cara mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan petunjuk atau hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dapat dicapai melalui doa yang sungguh-sungguh, menjalankan ibadah wajib dan sunnah seperti sholat istikharah, membaca dan mentadabburi Al-Quran, serta memperbanyak taubat untuk membersihkan hati agar lebih peka terhadap kebenaran. Jadi di sini berbagai macam cara untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Salah satu contohnya di sini melalui doa yang sungguh-sungguh. Jadi kalau misalkan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mintalah dengan sungguh-sungguh, jangan pernah setengah-setengah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala di sini yang memiliki segala sesuatu. Dan semua makhluk di alam semesta ini, di dunia ini tunduk dan patuh kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini kita senantiasa kalau berdoa, doalah yang sungguh-sungguh untuk kita gapai apa yang kita inginkan. Termasuk di sini kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini untuk mendapatkan petunjuk atau hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dapat dicapai melalui doa yang sungguh-sungguh. Hidayah juga dapat kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala melalui menjalankan ibadah yang wajib dan juga sunnah seperti sholat istikharah. Jadi hidayah di situ dapat oleh dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa di sini? Menjalankan ibadah wajib ataupun kita menjalankan ibadah sunnah. Ibadah sunnah di sini seperti kita mendirikan sholat istikharah. Dan juga di situ hidayah dapat kita peroleh dengan kita membaca dan mentadabburi Al-Quran. Kita senantiasa membaca dan mentadabburi, mempelajari, memahami dan juga mengamalkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran di situ dan juga hadis yang merupakan pedoman di dalam hidup kita senantiasa kita tetapkan dan juga amalkan
di dalam kehidupan kita. Karena di dalamnya di sini yang merupakan firman dari Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'an, dan juga segala apa yang menjadi ketetapan dan juga perbuatan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimaksud dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan pedoman di dalam kehidupan kita, dan kita senantiasa mengamalkannya, membaca dan mengamalkannya di dalam kehidupan kita, karena di dalamnya berisi petunjuk atau hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya di situ memperbanyak taubat untuk membersihkan hati agar lebih peka terhadap kebenaran. Jadi kita senantiasa memperbanyak taubat dengan membaca istighfar, dan juga apa di sini bertaubat juga dengan cara membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati, supaya hati kita peka terhadap kebenaran. Jadi di sini jangan pernah memelihara penyakit-penyakit hati, karena efeknya di situ bersifat negatif di dalam kehidupan kita. Makanya di sini orang yang memiliki penyakit hati di sini akan terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang tidak baik di dalam kehidupan mereka. Makanya di sini memperbanyak taubat untuk membersihkan hati agar lebih peka terhadap kebenaran. Berkaitan dengan cara mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala di sini, penjelasan ruang lingkupnya dan juga pembahasan lebih detailnya. Yang pertama di sini cara mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama pelaksanaan ibadah dan juga doa. Bagian dari pelaksanaan ibadah dan juga doa di sini, bagian yang pertama sholat istikharah. Bukan sholat 2 rakaat saat dihadapkan pada pilihan hidup. Artinya seseorang dengan mendirikan sholat istikharah, khusus kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya nanti diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, petunjuk yang lebih baik, agar supaya diberikan pilihan yang paling baik, yang paling sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ senantiasa jikalau dihadapkan pada beberapa pilihan hidup, hendaknya di sini mendirikan sholat istikharah. Pelaksanaan ibadah dan doa bagian yang nomor 2, doa dan ikhtiar. Berdoa dengan tulus dan yakin seperti yang dijelaskan di dalam sholat istikharah. Di sini cara mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini dalam pembahasan sholat istikharah nantinya kita akan lanjut kepada video berikutnya yang berkaitan bagian dari pelaksanaan ibadah dan doa. Yang nomor 2 di sini doa dan ikhtiar. Manusia di sini memiliki sifat berusaha. Artinya selagi menjadi makhluk, kita jangan pernah mengesampingkan usaha atau ikhtiar. Makanya di sini doa dan ikhtiar harus kita laksanakan. Berdoa di sini supaya kita menggantungkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa di sini kita meminta sesuatu yang terbaik di dalam kehidupan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan dengan ikhtiar, usaha yang sungguh-sungguh untuk menggapai apa yang kita inginkan. Makanya di sini dengan kita doa dan ikhtiar, kita bisa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Pelaksanaan ibadah dan doa bagian yang nomor 3 di sini, ketenangan hati. Jawaban dari petunjuk seringkali berupa kemantapan dan ketenangan di dalam hati tanpa adanya keraguan. Jadi di sini seseorang yang melaksanakan ibadah dan juga doa
dan juga yang kita lakukan doa dan ikhtiar senantiasa di sini untuk mendapatkan ketenangan di dalam hati kita. Artinya jikalau seseorang masih ragu terhadap suatu pilihan dengan pelaksanaan ibadah dan juga doa dan juga ikhtiar dan juga serangkaian ibadah lainnya untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, makanya di sini hati kita akan lebih mantap lagi. Hati kita akan lebih tenang lagi terhadap suatu pilihan yang kita pilih, terhadap suatu yang kita putuskan di dalam kehidupan kita. Makanya di situ pelaksanaan ibadah dan doa yang nomor 3 di sini, bagian yang nomor 3, ketenangan hati merupakan bagian dari cara mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Cara mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, bagian yang nomor 2, pendekatan spiritual. Bagian dari pendekatan spiritual di sini, bagian yang pertama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Qur'an. Mempelajari dan mengamalkan isi Al-Qur'an dapat menerangi setiap masalah yang sedang dihadapi. Makanya orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, orang yang membaca Al-Qur'an saja bisa membuat hati kita tenang. Bisa membuat hati kita tenang, apalagi orang yang senantiasa mengamalkan Al-Qur'an di dalam kehidupan mereka. Makanya dengan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Qur'an, senantiasa kita nantinya akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Pendekatan spiritual di dalam belajar, mencari ilmu dari guru dan menghadiri majelis ilmu dapat mengasah rohani serta membuka pintu petunjuk di dalam kehidupan. Artinya seseorang dengan istiqomah di dalam belajar, istiqomah di dalam mencari ilmu, istiqomah di dalam mengajarkan ilmu atau mengamalkan ilmu di sini bisa menjadi petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hidup kita. Karena di sini orang yang menuntut ilmu dan juga mengamalkan ilmu di sini bisa membuka pintu petunjuk di dalam kehidupan. Yang awalnya di sini di dalam kita memutuskan sesuatu keraguan. Makanya keraguan di situ akan hilang nantinya dengan kita menjaga keistiqomahan kita di dalam menuntut ilmu, apalagi di dalam menjaga keistiqomahan kita di dalam mengamalkan ilmu. Itulah bagian-bagian dari cara mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini berkaitan dengan cara mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di situ pernah bersabda, "Salillah ta'ala al-huda was-sadadah wa dzkur bil huda hidayataka tariqah wa dzkur bis sadati tasdidakas sahmah." Artinya, mintalah kepada Allah hidayah, petunjuk dan istiqomah di atas kebenaran. Sebutlah al-huda, petunjuk, maka engkau akan petunjuk. Sebutkan as-sadat, sebutlah as-sadat, maka akan lurus sampai tujuan. Hadis riwayat Ahmad. Artinya kita senantiasa meminta kepada sebuah petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Allah akan memberikan terhadap kita, hidayah atau petunjuk terhadap kita. Makanya di situ, maka sebutlah as-sadat, maka arah panahmu akan lurus sampai tujuan. Hadis riwayat Ahmad. Itulah cara mendapatkan
petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, surah Al-Qasas ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, sungguh engkau wahai Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Quran surah Al-Qasas ayat 56. Jadi yang mengetahui segala sesuatu di situ hanya Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya yang lebih mengetahui terhadap segala sesuatu. Karena segala informasi di situ jika Allah menghendaki, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya kepada Rasulnya. Makanya di sini kita senantiasa harus mengakui dalam semesta ini berdasarkan dari kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui atas segala sesuatu. Jadi di sini berkaitan dengan cara mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ringkasannya di sini yang pertama dengan pelaksanaan ibadah dan juga doa. Bagian yang pertama dari pelaksanaan ibadah dan juga doa, salat istighfar. Yang kedua di situ doa dan ikhtiar. Yang ketiga di situ bagian dari cara mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor dua, pendekatan spiritual. Bagian yang pertama dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui membaca Al-Qur'an dan juga mentadabburi Al-Qur'an. Bagian yang kedua di situ dari pendekatan spiritual, istiqomah di dalam belajar merupakan cara mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua dan menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in kullu syai'in lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya, dan semoga dipermudah setiap urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.